Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 hebat semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali belajar bersama Bu Lika dalam materi matematika operasi hitung bilangan bulat negatif. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari hari ini penuh manfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kali ini Bu Lika akan mengajak kalian semua untuk belajar yang pertama, mengenal bilangan bulat. Yang kedua, kalian diajak Bu Lika untuk belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Tujuan pembelajarnya pastinya kalian nanti mampu mengartikan apa itu bilangan bulat. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat, termasuk dalam bentuk soal cerita. Nah, yang pertama adalah mengenal bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Bisa juga diartikan bilangan bulat adalah bilangan yang utuh, bukan pecahan. Bilangan bulat itu tidak ada pernya, tidak ada koma, maupun tidak ada persennya. Nah, kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bisa diselesaikan dengan garis bilangan. Ini tentunya pada angka-angka yang kecil. Yang kedua, pada garis bilangan telah disepakati bahwa bilangan bulat positif itu di sebelah kanan 0 dan bilangan bulat negatif ada di sebelah. Nah, bilangan 0 ada di tengah, kemudian bilangan bulat positif ada di sebelah kanan 0, bilangan bulat negatif ada di sebelah kiri 0. Penjumlahan. Contoh pertama, 2 ditambah negatif 5. Karena angkanya kecil-kecil anak-anak, kita sepakati menggunakan garis bilangan terlebih dahulu. 2 bernilai positif, maka dari bilangan 0 kita langkahkan 2 langkah ke kanan. Ditambah negatif 5 karena nilainya negatif, maka dari angka 2 dari bilangan 2 kita langkahkan ke kiri sebanyak 5 langkah. Jadi hasil dari 2 ditambah negatif 5 adalah negatif 3. Contoh kedua, negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 bernilai negatif, maka dari bilangan 0 kita langkahkan ke kiri sebanyak 2 langkah. Dari negatif 2 kita langkahkan ke kanan sebanyak 5 langkah. Jadi hasil dari negatif 2 ditambah negatif 5, dari negatif 2 ditambah 5 adalah 3. Nah, contoh ketiga. Negatif 2 ditambah negatif 5. Negatif 2 kita langkahkan dari 0 sebanyak 2 langkah ke kiri. Dari negatif 2 kita langkahkan 5 langkah lagi ke kiri. Jadi hasil dari negatif 2 ditambah negatif 5 adalah negatif 7. Kesimpulan dari pembelajaran kita tentang penjumlahan adalah jika tandanya sama, maka ditambahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7, sama-sama tandanya.
Negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Jadi kalau tandanya sama, 2 tambah 5 sama dengan 7. Ditambahkan anak-anak ya, negatif ditambah negatif, hasilnya juga negatif 7 begitu. Jika tandanya berbeda, dua angka yang dijumlahkan tandanya berbeda, maka harus diselisihkan atau dikurangkan. Contohnya, 2 positif ditambah negatif 5, maka harus dikurangkan. Besar dikurangi yang kecil, tandanya mengikuti angka atau bilangan yang besar. Jadi, mengikuti negatif. Negatif 5, hasilnya juga pasti negatif. Kemudian 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Contoh berikutnya adalah negatif 2 ditambah 5. Karena angka yang besar adalah 5 bernilai positif, maka hasilnya adalah positif. Tetap dikurangkan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Paham ya anak-anak ya? Menginjak ke pengurangan anak-anak. Contoh pertama, 5 dikurangi negatif 2. Di sini kita bisa dengan mudah mengerjakan soal pengurangan jika tandanya diselesaikan atau diubah menjadi bentuk penjumlahan. 5 dikurangi negatif 2 bisa kita tuliskan 5 ditambah 2. Tetap menggunakan garis bilangan. Nah, itu anak-anak tandanya. Tetap menggunakan garis bilangan 5 positif dari angka 0, bilangan 0 kita langkahkan ke kanan sebanyak 5 langkah. Kemudian dari bilangan 5 kita langkahkan 2 lagi, berakhir di bilangan 7. Jadi hasil dari 5 dikurangi negatif 2 adalah 7. Contoh berikutnya, negatif 5 dikurangi 2. Ini juga kita ubah menjadi ke bentuk penjumlahan. Negatif 5 tetap negatif, kita bisa berubah menjadi ditambah negatif 2. Kemudian kita gambar garis bilangan. Dari bilangan 0 kita langkahkan 5 langkah ke kiri. Ditambah negatif 2 dari negatif 5 kita langkahkan lagi ke kiri. Jadi hasil dari negatif 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Contoh ketiga, negatif 5 dikurangi negatif 2. Tetap kita rubah menjadi bentuk penjumlahan anak-anak. Negatif 5 tetap kita tulis. Negatif sama negatif jadinya positif 2. Gunakan lagi garis bilangan. Negatif 5 dari bilangan 0 kita langkahkan ke kiri sebanyak 5 langkah. Kemudian ditambah 2 dari negatif 5 kita langkahkan ke kanan sebanyak 2 langkah. Jadi hasil dari negatif 5 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 3. Kesimpulan dari pengurangan. Ubahlah pengurangan menjadi penjumlahan. 2 dikurangi 5 sama artinya 2 ditambah negatif 5. 2 dikurangi negatif 5 diubah menjadi 2 ditambah 5. Kemudian diselesaikan menggunakan garis bilangan kalau angkanya atau bilangannya kecil. Menginjak ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat yang harus kalian ingat adalah jika tandanya sama, maka akan menghasilkan positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Ini berlaku pada perkalian dan pembagian. Jadi, positif dikali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Lanjut, negatif kali positif sama dengan negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Ini juga berlaku pada pembagian. Kita bisa
Lanjutkan pada latihan ini. Negatif 2 kali negatif 7 karena tandanya sama, maka hasilnya positif 14. 6 kali 3 tandanya sama dengan sama-sama positif, maka hasilnya 18. Negatif 5 kali 7 tandanya beda, negatif kali positif, maka hasilnya negatif 35. 8 kali negatif 4, positif kali negatif, maka hasilnya adalah negatif 32. Lanjut ke pembagian anak-anak. Negatif 8 dibagi negatif 2, tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya positif 4. 18 dibagi 3, tandanya sama positif, maka hasilnya juga positif 6. 21 dibagi negatif 7, tandanya berbeda, positif dibagi negatif, tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif 3. Negatif 9 dibagi 3, karena tandanya beda, negatif bagi positif, maka hasilnya adalah negatif 3. Cara mudah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat jika angkanya besar. Nah, jika kalian menemui angka-angka besar dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, Kulika mempunyai istilah sapo bene, yaitu sama positif, jika sama positif, jika beda negatif. Negatif 157 ditambah 189, kita bisa membuatkan kolom yang kita beri tanda positif dan negatif. Positif 189 kita letakkan ke 189. Kemudian negatif 157 kita letakkan di 157 kolom yang negatif. Nah, karena ini adalah sarkulan kecil, maka 189 dikurangkan anak-anak ya, 157. Jadi hasilnya adalah 32. Lanjut, 125 ditambah 102 dikurangi negatif 242. Kita membuat lagi kolom yang kita beri tanda positif dan negatif. 102 positif kita letakkan di kolom yang positif, 242 karena negatif-negatif kita letakkan ke kolom positif juga. Kemudian kita jumlahkan dulu. Hasilnya adalah 344. Kemudian yang negatif 125 kita kurangkan anak-anak. Jadi hasilnya adalah 219. Paham anak-anak ya? Nah, kita masuk ke bilangan bulat dalam soal. Suhu daging saat dikeluarkan dari freezer negatif 9 derajat Celcius. Daging tersebut didiamkan di tempat terbuka hingga suhu daging naik 16 derajat Celcius. Setelah daging tersebut dimasak, suhu daging naik 95 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapa derajat Celcius selisih suhu awal dan suhu akhir daging tersebut? Kita bisa menuliskan terlebih dahulu suhu awalnya adalah negatif 9 derajat Celcius. Suhu daging setelah didiamkan, negatif 9 ditambah 16, sama dengan 7 derajat Celcius. Suhu daging setelah dimasak, 7 derajat Celcius ditambah 95 derajat Celcius sama dengan 102 derajat Celcius. Sehingga kita bisa menghitung selisih suhu awal dan akhir, yaitu 102 derajat Celcius dikurangi negatif 9 derajat Celcius sama dengan 111 derajat Celcius. Soal cerita yang kedua, ada adik nih.
Adik sakit demam. Pada pukul 5, suhu tubuh adik 39 derajat Celcius. Pada pukul 9, suhu tubuh adik turun 4 derajat Celcius. Sekarang suhu tubuh adik naik lagi 2 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu tubuh adik sekarang? Langsung kita bisa menghitung anak-anak. Suhu demam awal adik adalah 39 derajat Celcius. Kemudian suhu adik turun, kemudian dikurangi anak-anak ya. Dan naik lagi 2 derajat Celcius sehingga hasil akhir dari suhu tubuh adik adalah 37 derajat Celcius. Nah, anak-anak kelas 6 hebat, kalian bisa menyelesaikan soal-soal ini menggunakan istilah Sapo Bene tadi anak-anak ya. Hasil dari 117 ditambah negatif 86. Soal yang kedua, negatif 34 ditambah 26. Yang ketiga, 21 dikurangi negatif 8. Yang keempat, negatif 8 kali 5. Soal kelima, negatif 20 dibagi negatif 5. Anak-anak kelas 6 hebat, kalian bisa menyelesaikan soal-soal ini nantinya pastinya dengan teliti ya. Nah, sampai di sini dulu belajar. Tetap semangat belajar meskipun dalam masa pandemi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai di sini dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.